di antara janji yang tak pernah selesai. Namaku Alia. Usiaku 32 tahun saat aku menyadari satu hal pahit. Aku hidup dalam pernikahan yang utuh di atas kertas, tapi kosong di dalamnya. Arga adalah suamiku, lelaki yang dulu kucintai dengan cara paling sederhana, datang tepat waktu, menepati janji kecil, dan menatapku seolah dunia berhenti di mataku. Kami menikah muda, penuh rencana, penuh keyakinan bahwa cinta cukup untuk mengalahkan apapun. Nyatanya, cinta bukan tidak cukup. Ia hanya tidak selalu bertahan sendirian. Rumah yang terlalu sunyi, setiap malam aku menyiapkan makan malam. Dan setiap malam pula, Arga pulang dengan alasan yang sama, lembur. Awalnya aku mengerti, lalu aku belajar menunggu. Kemudian aku berhenti bertanya. Kami tinggal serumah, tidur di ranjang yang sama. Tapi jarak di antara kami terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Sentuhannya jarang, tatapannya kosong. Kata-kata manis berubah menjadi formalitas. Aku masih seorang istri, tapi lebih sering merasa seperti penjaga rumah. Janji yang mulai retak. Aku capek, Alia, katanya suatu malam tanpa menatapku. Capek sama pekerjaan? Tanyaku pelan. Capek sama semuanya. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada teriakan. Aku ingin bertanya, termasuk aku. Tapi perempuan dewasa tahu, tidak semua pertanyaan butuh jawaban. Beberapa hanya menambah luka. Kehadiran yang tidak direncanakan, aku bertemu Raka di sebuah proyek kerja. Lelaki itu sederhana, tidak sok pintar, tidak terlalu ramah. Tapi ia mendengarkan, sungguh mendengarkan. Pertama kali kami berbincang lama, aku pulang dengan dada terasa hangat dan rasa bersalah yang menyusup pelan. Raka tidak pernah menyentuhku, tidak pernah berkata menggoda, tapi caranya menatap mataku membuatku merasa dilihat sebagai perempuan, bukan kewajiban. Dan itu berbahaya. Batas yang mulai kabur, kami sering lembur bersama. Kopi malam, percakapan panjang, tawa kecil yang jarang ku dapat di rumah. Suatu malam hujan turun deras, listrik mati, kami duduk berdekatan. Bahunya hangat, tangannya menyentuh punggung tanganku tidak lama, tidak sengaja. Tapi cukup untuk membuat jantungku lupa caranya berdetak normal. Aku menarik tanganku cepat. Raka meminta maaf. Aku mengangguk. Kami sama-sama tahu, batas itu hampir runtuh. Istri yang merindukan dirinya sendiri. Di rumah, Arga semakin jauh. Kami bertengkar tanpa suara. Diam. Sibuk. Lelah. Suatu malam aku menangis di kamar mandi, menahan suara, sambil bertanya pada bayanganku sendiri. Sejak kapan aku merasa kesepian di pernikahanku sendiri? Aku tidak menginginkan perselingkuhan. Aku hanya ingin dipeluk tanpa diminta, dicintai tanpa diminta, dihargai tanpa harus menjelaskan. Leo, pengakuan yang terlambat. Arga akhirnya bicara, dengan suara dingin dan mata lelah. Aku sudah lama tidak bahagia, Alia. Tidak ada perempuan lain, katanya. Hanya kehilangan rasa, hanya lupa caranya pulang sebagai suami. Aku ingin marah, tapi hatiku terlalu lelah untuk berteriak. Pilihan yang menyakitkan. Raka mengaku perasaannya. Bukan dengan paksaan, bukan dengan janji. Aku tahu kamu istri orang. Aku tidak ingin merusak apapun. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Aku pulang malam itu dengan dada sesak. Aku berada di antara dua pilihan. Bertahan dalam pernikahan tanpa cinta, atau melepaskan segalanya demi perasaan yang belum tentu selamat. Tidak ada pilihan yang benar, hanya pilihan yang paling bisa kutanggung lukanya. Malam terakhir sebagai istri malam itu, aku dan Arga duduk di ruang tamu. Tanpa emosi, tanpa air mata. Kita sudah berusaha, kataku. Iya, jawabnya pelan. Kami berpisah bukan karena benci, tapi karena terlalu lama saling menghilang. Setelah semua hancur, aku tidak langsung bersama Raka. Aku belajar sendiri lagi, menjadi perempuan tanpa status, tanpa cincin, tanpa penyangga. Raka menunggu, tidak menuntut, dan itu justru membuatku takut. Janji yang baru beberapa bulan kemudian, kami berjalan berdua di sore hari. Tangannya menggenggam tanganku hangat, pasti, nyata. Aku tidak janji akan selalu mudah, katanya. Aku hanya janji akan tinggal dan berusaha. Aku tersenyum, karena aku tahu sekarang, janji tidak harus sempurna. Ia hanya harus dijaga. Penutup cerita ini tentang orang dewasa, tentang cinta yang tumbuh, mati, dan tumbuh lagi dengan cara berbeda. Tentang kesepian yang tidak selalu berarti sendirian, dan keberanian untuk mengakui bahwa bertahan pun bisa menjadi bentuk kejujuran.